Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi nawwiru qulubana binuri ma'rifatullah haqqul yakin. Wa adkhulana ma'al anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin fil awalin, Muhammadin fil akhirin, wa hataman nabi wa imamut taqin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul alam, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pengurus cabang, pengurus juluk zikrullah, pengurus sholawat Fatimah, majelis zikir dan sholawat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan. Kesucian jiwa kita itu tidak akan didapatkan sebelum mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah lah yang akan mensucikan jiwa kita agar diterima seluruh ibadah. Innallahu thayyibu la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu atas segala sesuatu yang amat suci dan tidak akan menerima sesuatu kalau tidak dalam keadaan suci. Jadi Allah menerima sesuatu kalau dalam keadaan suci. Wahai saudaraku, sebelum sakaratul maut kematian menjemputmu, jika engkau belum mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kematian itu datang kepadamu, maka kerugianlah yang engkau dapatkan dan penyesalan yang sudah terlambat. Karena alam kubur itu adalah alam ketentuan khusus. Taubat dan pintu maaf sudah tertutup. Berapa banyak manusia berteriak di alam kubur, berteriak taubat, 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 tolong, tolong, tolong. Di sana tidak ada yang menolong. Di sana tidak ada ampunan. Karena alam kubur itu adalah alam ketentuan yang khusus. Maaf dan taubat sudah tertutup.
Bapak dan Ibu yang kami muliakan, di dunia Allah ingatkan, Allah sampaikan melalui Al-Quran dan Rasulullah melalui Al-Hadis. Disampaikan ceramah agama para ulama melalui saudara, teman, dan diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah pada alam semesta agar menuntut ilmu. Tetapi kebanyakan sibuk dengan usaha, sibuk karena harta, karena anak dan istri, suami, karena jabatan, terlena dengan kesenangan dunia, kesenangan yang hanya sesaat. Dunia itu hanya main-main. Sebagai orang Islam, marilah kita mengkaji ulang keislaman kita. Apakah keislaman kita sudah benar-benar Islam di sisi Allah? Apakah Islam di sisi manusia? Dan apakah kita sudah masuk Islam secara kapah, Islam secara keseluruhan? Yang bisa menjawab itu adalah diri pribadi kita sendiri. Ucapan dua kalimah syahadat, apakah sudah memenuhi syarat Islam secara kapah? Mengucapkan dua kalimah syahadat itu yang benar adalah meneladani Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita melaksanakan dengan ucapan sidik, patonah, tablik, aman. Sidik artinya benar, patonah pintar, tablik sampai kepada Allah. Malah bisa dipercaya dengan kenyataan. Mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah bisa saja diucapkan oleh siapa saja. Anak TK, SD, orang yang baru masuk Islam, orang yang akan menikah. Tetapi yang kami maksud adalah mengucapkan dua kalimah syahadat itu mengenal kepada Allah, musyahadah, menyaksikan melihat Allah, dan mengenal Muhammad Rasulullah. Kalau bersaksi tidak melihat, tidak menyaksikan, hanya mengucap di mulut, itu kesaksian palsu.
kesaksian tidak punya bukti. Kalau kesaksian itu palsu, bagaimana dengan ibadah sholat, puasa, zakat, dan hajinya? Bagaimana dengan zikirnya setiap hari, menyebut Allah, 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 tapi tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah adalah nama Tuhan kita, diambil dari Asmaul Husna. Setiap ada nama, pasti ada yang punya nama. Yang punya nama itu wajib kita kenal. Allah sudah sampaikan pada hadis qudsi, awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Awal manusia bertuhan mengenal Allah. Diajarkan sejak Nabi Adam. Awal manusia berislam mengenal Allah, mengenal zatnya, mengenal sifatnya, mengenal asma, dan mengenal perbuatannya. Jamaah majelis zikir dan sholawat, Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang kami muliakan, orang-orang yang mengenal Allah, maka dua kalimat syahadatnya benar-benar Islam di sisi Allah. Barulah kesaksian itu diambil Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam. Artinya, Islam yang mulia itu di sisi Allah, bukan Islam di sisi manusia atau Islam KTP. Tulisan di KTP-nya itu beragama Islam. Sekarang ini banyak orang yang Islam di mulut, Islam KTP, Islam ucapan saja, perkataan, tetapi batin atau jiwanya belum Islam. Sebelum kita lahir ke dunia, sewaktu kita di alam ruh, kita pernah bersaksi. Allah telah menyampaikan dalam Al-Quran, Surah Al-A'raf 172-173. Alastu birabbikum qalu bala sahidna. Artinya, benarkah aku ini Tuhanmu? Maka jiwa menjawab,
benar Engkau Allah Tuhan kami. Jadi jiwa kita pernah bersaksi, jiwa kita pernah menjawab. Jadi bukan mulut yang menjawab, karena waktu itu kita belum berada di dunia. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW mengajarkan kepada ahlul bait, kepada ahli sumpah, murid-murid Nabi yang setia, yang tekun belajar untuk mengenal kepada Allah. Setelah itu, Nabi kita mengajarkan adab dan ilmu syariat. Selama 13 tahun 6 bulan 23 hari, Rasulullah di Mekah mengajarkan tauhid, mengenal kepada Allah, mengajarkan kepada keluarga sahabat, mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah majelis zikir dan sholawat yang kami hormati, Bapak dan Ibu yang kami muliakan, hadis qudsi kuntu kanjan mahdia babtu an ura ahol tulhul qoli makrif. Kata Allah, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, karena aku ingin dikenal, maka aku jadikan makhluk agar ia mengenal kepadaku. Jadi kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengenal kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih dahulu kita mengenal diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal akan dirinya, maka ia mengenal akan Tuhannya. Tidak bisa mengenal diri kalau belum mengenal asal usul kejadian diri dan mula-mula yang dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cari guru. Kita wajib berguru. Karena kalau tidak berguru, maisalahu pahahu syaitan. Barang siapa tidak berguru, maka gurunya syaitan. Hadis. Kalau kita tidak mengenal Allah, Allah sampaikan di dalam Al-Quran Al-Isra 72, Man kana bihadihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallus sabil.
Barang siapa tidak mengenal aku di dunia, tidak melihat aku di dunia, maka di akhirat dia tidak mengenal, tidak melihat, melainkan sesat jalan karena buta hatinya. Buta berarti tidak melihat, tidak tahu, tidak kenal. Kalau buta di dunia, ada keluarga atau kawan yang menuntun. Tapi kalau buta di akhirat, siapa yang menolong? Jika kita tidak kenal, bagaimana bisa mengatakan cinta? Bagaimana mendapatkan ketenangan jiwa? Bagaimana mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena tidak mengenalnya. Maka itu dinamakan cinta buta. Orang ini buta benar-benar hatinya. Hadis qudsi, man abdal asma dunal makna bahwa kafir. Barang siapa menyembah nama Allah atau tulisan Allah, hukumnya kafir. Tuhan kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang mutlak, bersifat laisa kamitslihi syai'un. Sebenarnya Allah itu nyata. Quran Al-Hadid ayat 3, huwal awalu huwal akhiru wal jahiru wal batinu. Aku yang awal dan aku yang akhir. Aku yang jahir. Jahir itu artinya nyata. Nyata. Aku yang batin. Maka Allah itu nyata daripada segala sesuatu. Quran Al-Baqarah 115. Walillahil masriku wal maghribu wa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Artinya, kepunyaanku kata Allah timur dan barat. Maka kemanapun engkau menghadapkan wajahmu, di hadapanmu itu aku Zat Allah. Jadi Zat Allah itu nyata di hadapan kita. Rasulullah berkata, Al-ihsanu anta ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Artinya, apabila engkau beribadah, engkau melihatnya. Kalau engkau tidak melihatnya, Allah melihat kamu.
Dan kalimat yang pertama, engkau melihatnya. Nah, melihatnya ini orang yang mengenal, yang melihat. Kalau tidak melihat, itu orang yang tidak kenal, tidak tahu. Imam Ghazali berkata, al-ma'rifatun nadharu ila wajhil Lahi ta'ala. Artinya, ihsan itu memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau memandang, ia melihat. Kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhum berkata, Rasitu Rabbi ba'aini qalbi fakultu lasakka anta. Artinya, kulihat Tuhanku dengan mata hatiku, dan aku pun berkata, tidak ragu lagi, engkau itu adalah engkau Tuhanku. Jadi melihat Allah itu dengan mata hati, dengan sirullah, melihat dengan ilmunya Allah. Allah sampaikan di dalam Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Ya Muhammad, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwa aku teramat dekat kepada hambaku. Jadi Allah itu dekat dengan hambanya. Bagaimana dekatnya? Dijawab Allah pada surat Qaf ayat 16. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah, aku lebih dekat daripada urat dan leher. Nah, dekatnya urat leher itu lebih dekat lagi kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sudah lebih dekat, kok kenapa kita tidak tahu? Tidak kenal. Karena tidak mau belajar. Belum belajar. Belum menuntut ilmu. Al-Hadid wa huwa ma'akum aynama kuntum. Aku beserta kamu di mana kamu berada. Jadi Allah itu selalu beserta kita. Di rumah, di jalan, di mana saja Allah selalu beserta kita. Di mana kita berada. Allah nyatakan lagi di surat Fusilat 54. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Kata Allah, aku meliputi segala sesuatu. Kemudian pada surah Az-Zariyat ayat 21,
wa fi anfusikum afala tubsirun. Artinya, aku, kata Allah, ada pada dirimu. Jadi Tuhan kita itu ada pada diri kita. Mengapa kamu tidak mengetahuinya, tidak memperhatikannya? Jawabnya, karena tidak mau belajar. Ilmu syariat saja dipelajari, mengaji syariat saja. Ini kalau membaca surah pada Al-Quran ini lancar, hadis pintar membaca, kitab-kitab hukum fikih, haram, wajib, sunnah, dosa, amal pahala, pintar berbicara. Hanya melaksanakan perintah. Yang punya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dicari, tidak dikenal. Kalau beribadah yang penting sah, diterima atau tidak diterima ibadahnya, tidak diperhatikannya. Jawabannya itu urusan Allah, katanya. Bahkan ada ustadz yang mengajarkan seperti itu. Ustadznya saja tidak kenal dengan Allah, apalagi makmumnya. Jemaah, majelis zikir dan sholawat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, syariat itu wajib bersama hakikat. Imam Malik mengatakan bahwa seorang mukmin sejati adalah orang yang mengamalkan syariat dan hakikat secara bersamaan tanpa meninggalkan salah satunya. Wa man tafaqaha bila tasawuf faqad tafassaqo wa man tasawuf. Biala tapakohi fakot najandako waman tajamma akbainahum fasoddoka. Siapa berpegang kepada syariat tanpa berpegang kepada hakikat adalah fasik, artinya sesat. Siapa yang berpegang kepada hakikat tanpa syariat, hukumnya jindik, penghuni neraka. Tetapi siapa yang berpegang kepada kedua-duanya, maka itulah yang benar. Syariat tanpa hakikat hampa, dan hakikat tanpa syariat batil atau sia-sia. Tetapi kalau kedua-duanya itu adalah benar,
Kalau mengkaji hukum syariat itu sampai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tidak akan selesai. Sampai masuk, dikuburkan orang, masuk ke lubang kubur, tidak akan tuntas untuk mempelajari syariat itu. Ratusan bahkan ribuan hadis dan aturan dalam Al-Quran, belum lagi bermacam-macam kitab yang dibaca. Menghafalkan surah-surah pendek saja dalam Al-Quran, ada yang tidak hafal. Pertanyaannya, bagaimana kalau kematian itu datang? Ajal itu datang. Jangan sampai terlambat untuk menuntut ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah kepada Allah, janganlah berpegang kepada amal, ibadah dan pahala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "La yudhila ahadan amaluhul jannata." Artinya, tidaklah bisa memasukkan seseorang amal ibadah pahala itu ke dalam surga. Walaupun amal ibadah ribuan tahun, sholat ribuan tahun, puasa ribuan tahun, amal ibadah pahala itu tidak dapat ditukar dengan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin ihi amaluhu." Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa ayat gamma ladani. Ya Allah dirahmati. Artinya, tidak ada daripada kamu seorang pun yang diselamatkan oleh amalnya. Kata Rasulullah, misalnya kita dihitung dengan amal kita ini, maka semua orang itu masuk neraka. Jadi tidak ada seorang pun yang diselamatkan oleh amal ibadahnya. Lalu, bagaimana dengan Nabi? Ya Rasulullah, aku pun demikian. Kecuali Allah melimpahkan rahmatnya. Dalam Al-Quran, Surah Furqan ayat 57. Qul ma as'alukum alaihi min ajrin ma syaa an yattahija ila ya rabbihi sabila. Artinya, katakanlah
Aku tidak meminta upah sedikit pun dalam menyampaikan risalah ini, melainkan mengharapkan kepatuhan bagi orang-orang yang mengambil jalan kepada Tuhannya. Jadi orang beribadah, melaksanakan sholat, puasa itu tidak sedikit pun mengharapkan upah. Melaksanakan ibadah itu, melainkan mengharapkan kepatuhan, mengambil jalan kepada Tuhannya. Kepada Tuhannya. Masuk ke dalam surga itu ada di dalam surah Fajri ayat 27 sampai 30. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhulil fi ibadi wadkhulil jannah. Artinya, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan jiwa yang diridhoi. Masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku. Masuklah ke dalam surgaku. Jadi orang yang masuk surga itu keredaan Allah. Untuk mendapatkan keredaan Allah itu mengenal ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna. Di dalam hadis, Arabtu Rabbi bi Rabbi, ku kenal Tuhanku dengan Tuhanku juga. Jadi mengenal Allah, Allah juga yang mengenal dirinya. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, jamaah majelis zikir yang kami hormati, hak kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada segala sesuatu dinyatakan melalui hakikat. Jadi hakikat ini urusan batin, ucapan di dalam hati. Ini pada surah Hud 56. Inni tawakkaltu 'ala Allah Rabbi wa Rabbikum ma min dabbati illa huwa ahijun binasiyatiha inna Rabbi 'ala siratim mustaqim. Artinya, karena sesungguhnya aku telah berserah diri kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu. Tiada sesuatu apapun dari makhluk-makhluk yang bergerak di muka bumi, melainkan Allah jualah yang menguasainya. Sesungguhnya Tuhanku tetap di atas jalan yang lurus.
Jadi makna hakikat, Allah menguasai segala sesuatu, bukan diri kita. Makna hakikat itu pada batin kebenaran sejati yang mutlak. Segala wujud yang bukan daripada Allah itu adalah seperti wujud yang kita lihat di dalam mimpi, yakni tidak ada hakikatnya. Maka apabila kita bangun dan terjaga, hilang, iya. Demikian pula wujud kita yang lahir ini. Apabila mati, maka hilanglah ia. Dan barulah kita mengerti dan tertegun bahwa memang benar wujud yang bukan daripada Allah itu adalah tidak ada pada hakikatnya. Oleh sebab itu, sabda Nabi, "An-nasu nijamu fa ijamatul intabihwa." Artinya, bahwa segala manusia itu tidur. Maka apabila mati, baru ia sadar atau jaga. Maka Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita mematikan diri, mempanakan diri. Antal mutu qoblal maut. Artinya, matikanlah dirimu sebelum engkau mati. Kalau orang itu sudah mematikan diri, maka orang ini dikatakan bangun dan terjaga. Berarti orang ini sudah dibangunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang belum mematikan diri itu dikatakan Rasulullah, mereka ini tidur, belum dibangunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka hanya belajar syariat saja, belajar fikih saja. Jadi mereka terus tertidur. Ada pula mereka tidur sampai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga diumumkan si Fulan bin si Fulan meninggal dunia. Dimandikan, dikafani, disolati dan dikuburkan. Barulah mereka dibangunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam kubur.
kalau bangun di alam kubur, ini adalah orang yang rugi. Sudah terlambat bangunnya. Karena mereka tidak bisa lagi menuntut ilmu, mengenal kepada Allah. Nah, di tempat saya ini di Kecamatan Kombing dan Morawahau, ini mungkin masih banyak yang tertidur, belum dibangunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah majelis zikir dan sholawat, Bapak dan Ibu yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba Allah yang mukmin adalah, adapun gerak engkau itu, kata Allah, kudratku. Adapun batin engkau, irodatku. Adapun akal engkau, itu ilmuku. Adapun ruh engkau, hayatku. Adapun pendengaran engkau, samakku. Adapun penglihatan engkau, basarku. Adapun perkataan engkau, itu kalamku. Karena innallaha ya'murukum tu'adul amal. Karena hamba Allah yang mukmin mengembalikan amanat itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifat 7, kudrat, irodat, ilmu, hayat, samak, besar, kalam, ditambah rukun sholat 13 perkara berjumlah 20. Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri pada diri. Jelas bahwa wujud Allah yang tunggal itu meliputi seluruh wujudnya yang berbentuk zahir dan batin, menjadi masar kenyataan baginya. Jangan susah mencari billah bila ada di batang bulu. Jangan susah mencari Allah. Allah meliputi segala tubuh. Saya bukan merasa lebih pintar dan lebih mengetahui. Kita sama-sama hamba Allah. Cuma kami diamanahkan Allah, diamanahkan Rasulullah, wajib menyampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Demikian. Semoga tausiah ini dapat mengambil hikmah untuk mengkaji ilmu Allah, mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat, diakui sebagai umat Muhammad. Allahumma ighfir lana ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma asturna ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma azburna ummati Sayyidina Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.